Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat otodidak motor dimanapun teman-teman berada, pada video kali ini saya akan tutorialkan dua kondisi pendil yang rusak atau dop ban yang rusak yang akan kita perbaiki menggunakan tambalan yang model seperti ini. Namun demikian, dua kondisi ini memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda. Jadi silakan teman-teman simak videonya supaya video ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi hanya dengan dua video ini kalian akan bisa menjadi ahli dalam bidang penambalan di bagian dop pentil sepeda motor. Jangan lupa saya ingatkan untuk teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, silahkan di like dan subscribe. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman ambil dari channel yang sederhana ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga video ini bermanfaat. Oke, baik, ini adalah cara yang pertama. Ya, cara yang pertama ini adalah pentilnya ini sudah terlepas. Jadi untuk caranya seperti ini, kita sayat dulu di bagian bekas dari pentil yang sudah terlepas ini seperti berikut. Sayat sampai agak rata ya teman-teman. Jadi jangan ada yang masih mencekung, supaya nanti tambalannya itu bisa merekat dengan kuat. Oke, kemudian bersihkan menggunakan gergaji besi seperti ini sampai benar-benar bersih. Nah, seperti ini hasilnya, kita sudah kerok menggunakan gergaji besi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita persiapkan satu buah dop bekas yang sebelumnya itu belum pernah rusak ya teman-teman. Jadi ada ban yang dop pentilnya ini tidak rusak. Jadi ini kita pergunakan untuk menambalnya. Kita potong saja segini, jangan terlalu besar dan lebar, jadi cukup segini. Nah, kemudian kita siapkan satu buah gerinda, kita gerinda di bagian pinggir-pinggirnya. Yang bagian pinggir tipis ya teman-teman, kita gerinda tipis, tapi untuk yang tengah tetap usahakan sedikit digerinda aja, jangan sampai tipis. Kita gerinda yang bagian pinggir aja. Oke, selanjutnya kita persiapkan satu buah atau selembar kompon tambalan yang kita potong melingkar seperti ini. Nah, kemudian di bagian tengahnya ini kita gunting supaya nanti tambalannya itu tidak tertutup ya teman-teman, tidak tertutup oleh kompon yang akan kita gunakan untuk merekatkan ini. Nah, seperti ini. Ini juga jangan sampai lebar lebih dari pentilnya ini. Jadi paskan saja. Oke, kemudian tampalkan seperti ini. Lebih baik lagi kalau teman-teman semprot menggunakan carbo cleaner untuk membersihkan sisa-sisa kotoran seperti oli, debu dan lain sebagainya. Jadi untuk penambalan ini usahakan tangan kalian bersih, tidak ada oli ya. Nah, kemudian kita press yang kencang seperti ini, kencangkan yang kuat, benar-benar kuat. Nah, untuk mencolokkan ke listrik, jangan sampai setelah kita colokkan itu kita pegang besinya teman-teman ya. Ini untuk jaga-jaga saja, sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau kadang-kadang ada isolasi yang terkelupas, maka ini akan teraliri oleh tegangan PLN, jadi agak berbahaya. Nah, untuk melepaskannya cabut juga di bagian
stekernya, jangan sampai ada yang masih tersambung ke listrik. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, sebelum kalian pompa, wajib kalian celupkan dulu di air seperti ini supaya dingin. Jangan sampai masih panas kemudian kalian pompa, maka bannya akan menggelembung. Oke, setelah dirasa dingin ya, ini kemudian kita pasang pentilnya dan kita cek apakah tambalan kita ini berhasil ataupun tidak. Nah, untuk hasilnya mantap dan tidak ada kebocoran sama sekali, dan hasilnya pun lumayan rapi, tidak kalah dengan hasil dari pabrikan teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke cara yang kedua. Karena berbeda rusaknya seperti ini, maka cara penyelesaiannya pun juga berbeda. Ini tidak perlu kita copot teman-teman, kalau cuman sedikit seperti ini. Jadi kita sayat di bagian yang rusak ini ya, seperti ini. Kita sayat sedikit agar nanti kompon tambalannya itu bisa masuk ke sini juga. Nah, ini tidak cukup kita bersihkan kemudian kita tambali dengan kompon saja, karena kurang kuat ya hasilnya. Jadi seperti yang ada di video ini, pasti hasilnya nanti mantap, kuat, dan tentunya tidak mudah terkelupas. Nah, kerok juga keliling. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita bersihkan seperti ini. Nah, kemudian kita gunakan kompon seharusnya lebih besar sedikit ya. Ini karena komponnya habis, cuma tinggal segini, saya pasangnya segini. Tapi kita lihat saja hasilnya nanti di akhir seperti apa, apakah bagus atau tidak. Nah, ini kita semprot menggunakan karbu cleaner teman-teman untuk membersihkan, mana tahu ada oli sedikit-sedikit itu ya, supaya lebih kencang lagi, lebih rekat lagi. Dan tentunya dengan menggunakan karbu cleaner yang disemprotkan seperti ini, mudah sekali meleleh komponnya itu. Nah, kemudian kita siapkan bekas ban dalam, kita kerok seperti ini. Nah, ini nanti tujuannya adalah untuk kita tempelkan di atas kompon tadi ya. Kita motongnya seharusnya itu sama dengan kompon yang kita tambahkan tadi atau lebih besar ya, maksudnya lebih agak lebar sedikit ya. Kalau seperti ini, ininya agak lebar sedikit. Nah, komponnya mengikut dari lebarnya ban bekas ini yang kita potong seperti ini ya. Semakin ini agak lebar, maka semakin kuat juga nanti pentilnya. Kalau langsung kita gunakan kompon saja sebenarnya bisa, tapi kurang kuat ya, kurang maksimal kekuatannya. Nah, seperti ini kita pasang
Untuk melubangi di bagian tengahnya itu jangan terlalu besar, nanti komponnya itu bisa meleleh ke dalam tambalan dan menyebabkan sulit untuk kita buka. Jadi kecil aja supaya tidak masuk ke tembelan. Nah seperti ini, kemudian kita press teman-teman ya. Sekali lagi, untuk menggunakan tambalan seperti ini, kalau lampu indikatornya nanti sudah mati, itu jangan langsung dibuka teman-teman. Jangan langsung dibuka, kita tunggu sekitar 10 menit, baru setelah itu baru kita buka agar tembelannya itu benar-benar matang dengan sempurna. Kalau tidak matang nanti juga kurang kuat ya, kurang kuat lekatnya. Nah ini kita sama-sama lihat hasilnya seperti apa. Nah ini agak sulit dibuka. Kalau agak sulit dibuka, kalian bisa celupkan di air. Untuk menyelupkannya jangan semuanya, cukup di atas seperti ini, di bawah ya, di bawah seperti ini sedikit aja supaya dingin, Kalau kita main tarik aja nanti bisa molor ya teman-teman, karena karet ini molor kalau terkena panas. Nah ini kemudian kita celup-celupkan supaya dingin, dan hasilnya seperti ini teman-teman, mantap. Kita pompa dan kita lihat ya hasilnya. Nah ini kita bersihkan sedikit ya di bagian yang meleleh tadi, yang agak sulit kita buka tadi, supaya nanti kalau kita pasangi ring dan mur itu bisa mengencang. Oke seperti ini. Nah hasilnya seperti ini, tidak kalah dengan yang pertama tadi. Oke teman-teman, kemudian kita cek yang lainnya. Jangan sampai kalau situ yang bocor cuman situ saja yang dicek, kita harus cek keliling mana tahu yang lain ada yang bocor kecil ataupun gimana. Oke, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.